Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham PTBA hari Jumat kemarin naik tinggi dan terbentuk gap up setelah keluar pemberitaan akan membagikan dividen jumbo. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Masih layakkah kita hold atau sebaiknya kita take profit dulu? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham PTBA. PTBA hari Jumat kemarin memang naik tinggi dan terbentuk gap up, bisa kita lihat. Sebelumnya memang PTBA sudah mulai rebound setelah menyentuh harga 3.000. 2 minggu terakhir ini memang mulai bergerak naik. Pada hari Kamis, naik menyentuh garis EMA 150 tepat di 3.630. Dan hari Jumat, setelah keluar pemberitaan bahwa akan bagikan dividen jumbo, PTBA langsung naik gap up dan sempat menyentuh resisten di 4.000. Sempat naik sedikit di atas 4.000, tapi bisa kita lihat pada penutupan turun ke sekitar 3.820. Jadi memang naik 5% lebih, tapi karena openingnya di 4.000, ini terbentuk candle merah. Jadi secara tren saat ini memang sudah mulai uptrend karena berhasil naik di atas garis EMA 50-150 karena gap up. Tapi jika kita lihat untuk broker summary, kenaikan 5% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing malah terus keluar dari saham PTBA. Jadi untuk PTBA harus hati-hati karena saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham PTBA, sebaiknya jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas. Karena memang dividennya lumayan besar jika kita lihat sekitar 1.090 per saham, dan untuk jadwal pembayarannya memang sampai saat ini belum pasti. Bisa kita lihat di sini, biasanya pembayaran dividen akan berlangsung paling lama sebulan setelah penyampaian risalah RUPS. Tapi saat ini jawab pastinya belum ada. Dan kenaikan 5% lebih hari Jumat kemarin, candlenya kurang oke, dan terlihat belum ada akumulasi pada kenaikan 5% lebih ini. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya jangan terlalu FOMO. Kenapa? Karena apabila pembagian dividen jumbo seperti ini, apabila kita lihat teman-temannya di satu sektor sama, rata-rata terkena dividen trap. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai teman-teman beli di harga atas karena FOMO, hanya karena ingin mendapatkan dividen. 100 teman-teman malah pada saat ex-date terus terkena koreksi dan takutnya malah turun kembali di bawah garis EMA 50-150 ini. Jadi contoh, apabila teman-teman hari Jumat kemarin belinya di sekitar 4.000 ke atas, saat ini sudah loss karena turun ke 3.820. Apabila minggu depan bisa naik kembali di atas 4.000, mungkin teman-teman tenang. Tapi apabila ternyata hari Senin masih lanjut turun kembali menuju 3.700 sampai garis EMA 150, teman-teman akan lebih loss lagi. Jadi paling aman daripada FOMO untuk mengejar di harga atas, paling bagus menurut saya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50-150 untuk entry-nya. Jadi tunggu di sekitar harga 3.500 sampai 3.700 untuk range harga untuk entry. Jadi tunggu PTBA terkena koreksi dulu, mengetes atau mendekati target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di sekitar harga 3.000 sampai 3.200, menurut saya harga lebih aman. Walaupun nanti terkena dividen trap, menurut saya harga mungkin range-nya masih akan di sekitar harga segini. Jadi yang sudah beli di harga bawah mungkin masih bisa aman untuk dapat dividen, dan pada saat ex-date harga mungkin masih sekitar harga yang teman-teman entry. Tapi untuk yang saat ini baru mau FOMO, menurut saya tetap harus hati-hati walaupun memang masih ada potensi PTBA untuk dibuat naik kembali. Karena memang euforia pembagian dividen tinggi atau jumbo seperti ini menarik minat retail atau investor untuk beli saham ini. Tapi bukan berarti kita asal beli, karena resiko untuk turun juga lumayan besar. Karena ingat saat ini ARB sudah 15%. Sekarang kita coba lihat temannya di satu sektor sama, saham Adro. Saham Adro hari Jumat juga naik walaupun naiknya tidak tinggi, 0,87% ke 2.320. Bisa kita lihat Adro juga beberapa minggu terakhir ini mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Saat ini bisa rebound dari support psikologis di harga 2000, tapi saat ini masih mencoba untuk break resisten 2300.
Jadi walaupun hari Jumat kemarin naik ke 2320, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break, apalagi candlenya juga candle merah. Tapi tetap apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 2000 sampai 2100, Adro menurut saya masih layak untuk di hold. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai berpotongan dan bergerak naik. Coba kita lihat untuk broker summary. Untuk broker summary ini masih ada akumulasi. Tapi asing 2 hari terakhir terlihat mulai keluar dari saham Adro. Tapi sebelumnya jika kita lihat asing sebenarnya masih terus masuk ke akumulasi. Jadi Adro apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya masih bisa pertimbangkan dulu untuk take profit apabila ternyata Adro minggu depan gagal naik di atas 2300. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau ikutan entry, wait and see dulu. Lihat apakah Adro minggu depan berhasil break harga 2300. Apabila mulai terbentuk candle hijau di atas 2300, itu baru terkonfirmasi break. Itu baru menurut saya lebih aman untuk entry. Karena sebenarnya harga teman entry saat ini sudah lumayan tinggi. Karena sebenarnya paling aman adalah dapat di sekitar harga 2000-an ini. Karena sebelumnya pada saat mendekati harga 2000 ini, saya sudah analisa, saya menarik untuk dipantau karena dekat dengan support psikologis di harga 2000 dan cara tren juga sudah turun dalam sehingga ada potensi untuk rebound. Tapi saat ini reboundnya sudah lumayan jauh dari sekitar 2000-an sampai 2300. Jadi apabila saat ini baru mau ikutan entry, ingat resiko sudah lumayan tinggi. Jadi harus disiplin, tahu kapan untuk cut loss atau take profit apabila Adro bergerak naik dan turun. Jadi saat ini Adro masih menarik untuk saya lihat untuk dipantau. Karena saat ini memang belum terkonfirmasi break 2300, tapi juga belum terkonfirmasi Adro gagal break 2300. Jadi minggu depan apabila berhasil break, Adro saya lihat masih berpotensi lanjut naik menuju 2500 sampai garis EMA 50 di sekitar 2540. Jadi teman-teman yang beli di bawah bisa ada dua pilihan, bisa take profit dulu apabila gagal break 2300 atau hold saja terus selama Adro bisa bertahan di atas support psikologisnya di harga 2000. Dan untuk ITMG jika kita lihat hari Jumat kemarin turun 0,1% lebih ke harga 24.225. Dan jika kita lihat ITMG saat ini juga masih bisa rebound dari support 23.000, tapi saat ini belum sempat naik mendekati resisten terdekat di 25.000 dan di atasnya masih ada resisten kuat di sekitar 25.800. Jadi saat ini ITMG mulai sideways, tapi beda dengan PTBA dan Adro yang mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Jadi saat ini baru mulai bergerak naik. Dan garis MACD jika kita lihat sama, saat ini mulai berpotongan dan bergerak naik. Sekarang coba kita lihat untuk broker summary. Pada penurunan hari Jumat kemarin terlihat masih ada distribusi, asing juga masih distribusi. Jadi untuk ITMG apabila teman-teman sudah masih dapat di sekitar 23.000, menurut saya saat ini juga masih bisa di hold. Karena saat ini mulai sideways, jadi selama masih kuat di 23.000 minimal ITMG akan mulai sideways. Jadi tidak lanjut downtrend. Tapi tetap harus hati-hati karena cara tren jangka menengah ITMG juga trennya masih bergerak sangat downtrend. Nah bisa kita lihat ini salah satu contoh saham membagikan dividen jumbo dan terkena dividen trap lumayan jauh turunnya. Jadi dari sekitar harga 40.000 turun ke sekitar 23 ribuan. Jadi harus hati-hati apabila PTBA juga terkena dividen trap. Jadi untuk ITMG apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman ada coba tunggu kembali di sekitar harga 23.500 sampai 23.000 untuk entry-nya. Jadi saat ini saya lihat ITMG minggu depan masih akan bergerak sideways. Jadi potensi untuk break resisten 25.800 minggu depan seperti masih sangat kecil. Jadi paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar support ini, apabila masih bisa bertahan baru coba ikutan entry. Karena sektor batubara walaupun saat ini mulai sideways, belum ada sentimen positif yang membuat ada potensi untuk mulai bergerak naik kembali minggu depan. Indi juga bisa kita lihat hari Jumat juga turun 1% lebih ke harga 1975. Dan untuk Indi hampir mirip dengan Adro, sudah mulai mencoba bangkit dari downtrendnya, tapi saat ini juga tertahan di resisten psikologisnya di harga 2000. Tadi Adro tertahan resisten 2300, sedangkan Indi ini ada resisten lebih kuat di resisten psikologisnya. Dan di atasnya masih ada resisten MA50 di sekitar 2090. Jadi apabila masih gagal break, maka Indi berpotensi kembali turun menuju support di 1800. Dan secara tren juga memang sebenarnya Indi trennya masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Kan bisa kita lihat sama terkena dividend trap dan masih berada di bawah garis EMA 50 150.
Dan garis MACD jika kita lihat sama saja juga mulai bergerak naik. Untuk Indi jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini ada distribusi, asing juga sama 1 minggu terakhir ini masih distribusi. Jadi untuk Indi apabila teman-teman sudah masih dapat sekitar 1800, Musa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan masih lanjut turun dan terkonfirmasi gagal break harga 2000. Jadi saat ini masih berada sekitar 2000 sehingga belum terkonfirmasi gagal break, tapi apabila hari Senin masih lanjut turun dan terkonfirmasi break, Musa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 1800, apabila masih bisa bertahan baru coba ikutan entry. Atau teman-teman mau hold terus saja selama 1800 tidak terlewati, Musa juga masih oke. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, Musa wait and see juga, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 2000. Musa Indi menarik untuk dipantau apabila berhasil break harga 2000, walaupun ternyata gagal break garis EMA50 selama masih kuat di 2000, menurut saya Indi masih ada potensi untuk lanjut bergerak naik untuk tren yang lebih lama. Karena akan terbentuk pola high low apabila masih kuat berada di atas harga 2000. Tapi jika kita pantau minggu depan Indi gagal bertahan di atas harga 2000, sebaiknya harus hati-hati karena secara tren masih ada potensi untuk lanjut downtrendnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.